Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar foto Jokowi dan Muldoko bareng Abu Janda CS. Tokoh Papua pun bilang ternyata buzzer binaan itu nyata. Beredar foto Presiden Joko Widodo dan juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dikelilingi dengan beberapa orang di Istana Bogor, Jawa Barat. Terlihat wajah yang tidak asing yaitu Denny Siregar, Permadi Aryato dikenal dengan Abu Janda, Reko Kuntadi, Ahmad Sahal, dan lain-lain. Dan foto tersebut diunggah oleh akun @enggalpmt. Susunan Kabinet Kolam Butek dibiayai oleh APBN dengan judul Siluman. Cuit @enggalpmt. Dalam akun Twitternya dikutip pada harianmerdeka.com pada Minggu 13 Februari. Para warganet pun juga turut berkomentar. Beberapa dari mereka kaget dan menduga bahwa Jokowi berfoto bersama dengan buzzer. Oh, jadi ini semua buzzer yang dibayar oleh negara, cuit salah satu warganet. Pasalnya terlihat dari foto tersebut terdapat Abu Janda yang dikenal sebagai pegiat media sosial, bahkan sebagai buzzer selama masa kampanye pemilihan presiden 2019. Ternyata buzzer binaan pemerintah itu nyata, ujar tokoh Papua Chris Wamena. Saat dikonfirmasi soal beredarnya foto itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan juga Media Sekretariat Negara B. Mahmudin mengatakan, foto yang beredar merupakan dokumentasi lama. Bukan periode ini yang pasti, sebelum Oktober 2019. Lalu saat ditanya apakah orang-orang di sekeliling Jokowi dan Muldoko merupakan buzzer istana, ia hanya menjawab singkat, "Saya tanya yang foto dulu ya." Begitu katanya. Jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Itulah yang mungkin kemarin sempat viral buzzer-buzzer itu. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang bener-bener ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Dapat uang besar jor-joran, jadi buzzer Jokowi. Abu Janda pun pamer foto Ferrari. Katanya sih kerja keras selama bertahun-tahun. Permadi Arya alias Abu Janda jadi buah bibir sepekan terakhir. Gara-garanya Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menghina agama Islam dan juga ujaran rasis kepada Natalius Pigai. Bahkan Abu Janda diperiksa ke Bareskrim pada hari Senin 1 Februari kemarin. Sudah siap ditahan, Abu Janda ternyata kembali pulang ke rumah. Statusnya masih saksi. Abu Janda juga belak-belakan pernah jadi tim buzzer Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019 kemarin. Bahkan saat jadi buzzer Jokowi inilah Abu Janda panen uang besar-besaran. Dalam sebuah video berjudul Belak-belakan Abu Janda di YouTube, ia mengaku sudah digaji sejak 2018 lalu, kemudian menjadi influencer dan buzzer selama kampanye Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf. Meski tidak menyebutkan nominal secara spesifik, namun Abu Janda menyebut besaran gajinya dengan istilah jackpot. Pokoknya yang benar-benar jackpot itu istilahnya ya disitulah. Sebelumnya bisa makan ya syukur, kata Abu Janda. Abu Janda juga menambahkan, kalau setelah Pilpres berakhir dirinya sudah tidak lagi digaji karena kontraknya dengan tim ses Jokowi sudah berakhir. Tapi terus dipelintir kemana-mana seolah jadi buzzer, itu nggak benar, kita udah dibubarin. Meskipun demikian, keseharian Abu Janda terus mendapatkan perhatian. Bahkan di media sosial ia sering memamerkan gaya hidup glamor, termasuk memajang foto-foto mobil mewah. Baru-baru ini Abu Janda memasang foto dirinya dengan mobil sport Ferrari berwarna kuning di akun Instagramnya @permadiaktivis2. Alhamdulillah, seperti kata pepatah, hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Jika kita tekun, insya Allah kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Namun diketahui postingan tersebut hanyalah guyonan belaka, karena mobil Ferrari miliknya merupakan diecast Ferrari berwarna merah yang ia pegang. Kerja kerasku bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya saya bisa beli Ferrari yang warna merah. Begitu sambungnya. Buzzer Jokowi bikin ngeri, dibayar cuma buat merusak nilai demokrasi.
Politisi PKS Mardhani Alisera menantang Presiden Jokowi merevisi Undang-Undang ITE sebagai tindak lanjut dari pernyataannya meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Menurut Mardhani, jika pemerintah berani merevisi Undang-Undang ITE itu yang dinilai merupakan pasal karet bagi aktivis pengkritik, berarti Jokowi serius dengan pernyataannya. Demikian yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI itu dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada hari Rabu 10 Februari. Jika serius, ayo lakukan revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, 28, dan pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet. Lebih lanjut, anak buah Ahmad Syahiu itu juga meminta pemerintah untuk menertibkan buzzernya yang kerap mengerang para pengkritik di media sosial. Menurut Ketua DPP PKS itu, para buzzer-buzzer bayaran tersebut merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia. Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk. Selain itu, Mardhani juga menyarankan Presiden untuk melihat hasil survei yang menyebutkan bahwa masyarakat sekarang ini takut untuk menyampaikan pendapat. Mestinya, Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang mengatakan masyarakat kian takut memberikan pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini terus menurun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Sementara itu, pengamat politik Zainal Mutakin menantang Presiden Jokowi membebaskan para aktivis yang ditangkap oleh polisi. Menurut Zainal, para aktivis tersebut ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti aktivis kami, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan lain-lain yang sekarang dalam tahap proses hukum lantaran mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan sebelum Presiden meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, terlebih dahulu membebaskan jeratan hukum pada para aktivis yang sedang dalam masa tahanan polisi. Sebelum mengatakan itu, setidaknya Presiden membebaskan Jumhur dan Syahganda Nainggolan serta kawan-kawan. Tegasnya saat dihubungi oleh redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 10 Februari. Menurut Koordinator Progres 98 itu, para aktivis ditangkap dan diproses hukum karena mengkritik pemerintah. Padahal lanjut Zainal, dalam sistem demokrasi dan ideologi Pancasila, pengkritik seharusnya diberikan ruang kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah. Zainal juga mengaku heran dengan sikap orang nomor 1 di Indonesia itu yang tiba-tiba meminta masyarakat untuk aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tambah Zainal, pernyataan pemerintah kadang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agak heran juga ini. Apa ini masukan dari timnya? Karena seringkali statement bertolak belakang dengan kenyataan. Untuk diketahui kembali, Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kedua petinggi KAMI itu ditangkap oleh Barreskrim Polri terkait tudingan menunggangi demo Undang-Undang Cipta Kerja di sekitaran Istana Kepresidenan dan Patung Kuda beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI Senin 8 Februari.